Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa sektor saham yang berpotensi akan bagus dan naik kembali di bulan Agustus, September, bahkan sampai akhir tahun 2024. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. Kita pun akan membahas poin penting lainnya, jadi silahkan simak sampai akhir. Oke guys, yang pertama terkait dengan pemangkasan suku bunga yang akan segera dilakukan oleh Gubernur The Fed, yaitu Jerome Powell, mengisyaratkan bahwa penurunan paling cepat akan terjadi di bulan September. Jadi teman-teman yang masih pegang saham perbankan mungkin masih nyangkut atau floating loss ya, baik itu saham big banks ataupun bank secondliner, teman-teman masih harus bersabar nih ya menunggu dari kebijakan moneter yang akan diambil oleh Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell ya terkait pemangkasan suku bunga. Jadi harus bersabar sampai bulan September. Tapi menurut saya pribadi untuk saham-saham perbankan ya baik itu big banks atau bank secondliner ya teman-teman hold saja lah sampai dividen. Ya dividen 2025 nanti semoga saja saham-saham perbankan ini kan bisa all time high lagi. Dan targetnya ketika all time high lagi nanti teman-teman juga bisa dapat dividen plus bisa dapat capital gain juga ya. Jadi untuk teman-teman investor terutama untuk big banks ya guys ya dan juga banking lainnya harap bersabar lah ya untuk menunggu bagaimana kebijakan moneter akan diambil oleh Amerika Serikat dan juga Indonesia ya nantinya. Meskipun beberapa negara ya seperti Bank of England ya guys ya ini juga sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga pertamanya sejak tahun 2020 lalu. Ya jadi bukan hanya England saja ya bukan hanya BOE saja tapi Bank of Canada ya Bank of Europe dan juga Cina itu sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunganya sebesar 25 BPS ya rata-rata. Ada juga yang sudah lebih tinggi juga gitu guys ya 50 BPS juga sudah ada. Jadi sudah dua kali pemangkasan suku bunga ya. Kalau nggak salah untuk BOC ya, Bank of Canada seperti itu. Oke guys, jadi Bank Indonesia ini masih juga mempertahankan suku bunga dan kemungkinan besar masih akan menunggu The Fed terlebih dahulu ya melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi untuk Indonesia masih tetap ditahan ya BI rate-nya di angka 6,25% meskipun ada peluang untuk menurunkannya tapi memilih untuk tidak menurunkan ya guys ya. Ada beberapa alasan yang sebenarnya juga cukup kuat ya di mana Bank Indonesia ini fokus untuk memantau rambatan kondisi ekonomi global pada stabilitas moneter, pasar keuangan, dan juga nilai tukar ya guys ya terhadap USD pada tepatnya. Jadi rupiah Indonesia itu jika terperosok lagi ya terus-terusan mengalami pelemahan ya untuk rupiah kita maka akan memberatkan Indonesia itu sendiri. Maka dari itu Bank Indonesia ini lebih memilih untuk mengikuti langkah dari The Fed nanti. Jadi The Fed dulu baru Bank Indonesia yang akan pangkas suku bunga. Seperti itu. Oke guys, untuk saham-saham sektor properti ya sudah mulai naik lagi. Nah itu sebenarnya juga dikarenakan sudah oversold juga ya, sudah memang waktunya bangkit dan rilis kuartal 2-nya ternyata rata-rata bagus. Ya jadi teman-teman harus memilah dan memilih mana saham yang laba bersihnya bagus, rutin bagi dividen gitu ya untuk invest jangka panjang ya, terutama teman-teman evaluasi kembali. Nah, tapi ada beberapa sektor saham yang akan kita bahas di sini yang berpotensi akan naik lagi ya guys ya di akhir tahun 2024 ini jika hal ini terjadi. Nah, apa itu? Yaitu adalah peperangan ya yang terjadi di negara-negara di Timur Tengah ya melawan Israel. Lebanon memanas ya, kedutaan besar Indonesia di Beirut meminta warga Indonesia meningkatkan kewaspadaan ya karena warga Indonesia juga ada juga ya yang tinggal di Lebanon, ada yang tinggal di Turki ya guys ya, termasuk teman saya sendiri juga orang tuanya ada yang tinggal di Turki gitu ya. Jadi banyak ya WNI yang tinggal di luar negeri termasuk di Amerika juga itu banyak. Ya, Amerika, Australia ya guys ya, mungkin ada yang kuliah, kerja dan lain-lain. Terkait dengan peperangan di Timur Tengah ya, pemicu konfliknya itu adalah meninggalnya ini ya pimpinan politik Hamas ya guys ya yang bernama Ismail Haniyeh ya guys ya. Mana Iran ini bersiap untuk membalas serangan Israel ya atas kematian Ismail Haniyeh dan ini juga menjadi awal ya dari pemicunya peperangan kembali antara negara-negara Timur Tengah melawan Israel. Tapi jika ini terjadi bukan hanya Israel, bukan hanya Iran, bukan hanya militan Hutsi saja yang akan turun tangan, tapi Amerika Serikat juga akan menyiagakan 12 kapal perang dan 4.000 tentara. Nah, disinilah sebenarnya yang bisa menjadikan IHSG turun lagi.
Tapi apa yang bisa kita lakukan ya guys ya, ketika nanti IHSG turun lagi, mungkin teman-teman jika masih pegang saham-saham perbankan ya masih oke lah meskipun turun, teman-teman nanti bisa ambil lagi, bisa serok lagi di harga bawah ya. Jadi yang kita khawatirkan dari adanya peperangan ini adalah outflow dari investor asing ya. Teman-teman juga tahu ya, jika ada kondisi perang, investor asing itu mereka akan menarik uangnya dulu ya guys ya, sampai nanti kondisinya lebih kondusif. Nah, ketika kondisinya sudah kondusif, maka investor asing akan masuk lagi. Jadi, saham sektor yang bisa naik ketika terjadi peperangan sebenarnya adalah saham-saham komoditas ya. Dan kita lihat untuk harga batu bara hari ini mengalami kenaikan 142,55 US dollar, naik 1,75% dan sudah tembus ya di atas 140 USD per tonnya. Lalu selanjutnya adalah komoditas oil and gas ya guys ya. Untuk crude oil WTI mengalami kenaikan ya hari ini 1,03% ya, sedang berjalan juga di level 77 US dollar per barrelnya. Sedangkan kita melihat ya per hari ini sudah naik 1,19%-an ya untuk harga minyaknya. Komoditas lain juga kita lihat ada kenaikan ya, emas, perak, tembaga ya rata-rata mengalami kenaikan. Ini wajar ya guys ya dengan apa yang kita lihat di Timur Tengah sana, di mana pemicu peperangan kembali terjadi. Ya sebenarnya ini kita wanti-wanti dulu aja ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih pegang saham-saham sektor batu bara, ya mau Adro, UNTR, ITMG yang harga sahamnya sudah naik, ya kemarin pun karena ada yang bertanya ya di grup ya, bertanya di grup, apakah saya waktunya jual Adro nih karena Adronya sudah naik gitu ya, dia bingung gitu ya. Apakah lebih baik saya jual Adro atau bagaimana ya? Karena kalau misalkan dilihat kan harga Adro ini sudah mengalami kenaikan. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau teman-teman mungkin ambilnya di harga yang sangat rendah ya guys ya, di 2.300 sampai dengan 2.500-an, ya silahkan di hold saja untuk invest jangka panjang, karena di akhir tahun pun batubara itu akan bagus ya guys ya, dan juga nanti akan ada dividen interim di bulan Desember. Tapi jika harganya turun ya, teman-teman pasti kan akan ada perasaan menyesal. Wah, saya nyesel nih kenapa kemarin nggak jual saham Adaro-nya, kenapa saya hold gitu ya. Nah, penyesalan itu selalu terjadi ya guys ya di saham. Ya entah itu teman-teman jual sebagian ya, atau misalkan let profit run misalkan ya, let's profit run misalnya teman-teman ambil modalnya lalu untuk profitnya dibiarkan naik gitu, itu pasti akan ada penyesalan. Pasti akan selalu ada penyesalan. Kalau turun, teman-teman akan menyesal kenapa kemarin saya nggak take profit ya, kenapa saya hold, padahal kemarin kalau take profit saya untung besar ya guys ya. Seperti yang terjadi hari ini kan masih berfluktuasi ya, dan sempat ke 3.370 tapi turun ya, turun lagi ke 3.330 seperti itu. Lalu ketika nanti naik teman-teman take profit ya, misalkan take profit di 3.370 tapi besok naik misalkan ke 3.500 ya, ke resisten 2, pasti teman-teman juga akan menyesal. Wah, padahal lebih baik saya hold ya, ternyata Adro masih bisa naik tinggi gitu kan. Nah, jadi silahkan teman-teman sesuaikanlah dengan style investasi masing-masing. Apakah teman-teman capital gain approach atau dividend approach? Jika dividend approach, lebih baik hold sampai nanti dapat dividen lagi. Jika turun, tambah muatan. Seperti itu, simple ya. Tapi kalau misalnya teman-teman capital gain approach, misalkan dirasa sudah profit lumayan besar ya, misalkan di atas 30% mau take profit ya nggak masalah, selama teman-teman sesuai dengan style investasi dan juga target profitnya, silahkan di take profit seperti itu. Tapi ada beberapa saham batubara yang juga sudah rilis laporan keuangan. Untuk Adro kan belum ya, untuk Adro belum. Tapi ada beberapa saham yang sudah rilis laporan keuangan. Kemarin sempat turun, tapi dia turunnya nggak terlalu dalam, yaitu saham PTBA yang saya nilai memang kenaikannya belum terlalu tinggi guys ya, kalau misalnya dibandingkan dengan saham Adro yang kenaikannya sudah cukup tinggi ya, dari 2.300-an Adro ini sudah naik. Lalu kalau misalnya kita bandingkan secara dividen yield, juga PTBA sedikit lebih tinggi dibandingkan Adro ya untuk proyeksi di harga saat ini, karena memang ya harga Adronya kan udah naik, jadi wajar dividen yieldnya lebih rendah. Tapi ya berbeda dengan teman-teman yang dividen investing, beli di harga bawah 2.300-2.400, tentu saja dividen yieldnya bisa lebih besar seperti itu. Jadi jangan disamakan ya guys ya, jangan disamakan antara teman-teman yang udah beli di harga bawah banget gitu ya, dengan yang baru masuk mungkin di 2.800, 2.900-an gitu guys ya, seperti itu.
Jadi dividen yield-nya di harga saat ini ya, saya ulangi di harga saat ini 8,8 sampai 11%-an, tapi PTBA masih ada kesempatan dengan potensi dividen yield 9,8 sampai 13%-an. Di harga saat ini dengan kenaikan yang belum setinggi saham Adro. Ini sebagai perbandingan aja ya teman-teman, silahkan mencari saham komoditas ya guys ya. Minimal punya satu lah. Misalnya teman-teman punya 10 saham ya, minimal satu ada saham batu bara gitu ya, dan satu lagi ada saham oil and gas ya, mau minyak mau gas ya terserah gitu ya. Jadi untuk PTBA ini kan baru naik 13%-an, sedangkan Adro ya jika kita lihat kenaikannya dari area bottomingnya sampai di level saat ini ya di 3.330 itu sudah naik 42% guys. Jadi PTBA sih saya lihat masih ada peluang yang cukup bagus. Kemarin kita bahas juga ya PTBA ya. Kemarin saya expect bahwa teman-teman yang ingin beli saham PTBA itu lebih baik di bawah 2.700. Jadi kalau misalkan ini mulai sideways ya di bawah 2.700 ya berarti kan waktunya beli sebenarnya. Tapi apakah di 2.700 di harga saat ini menarik? Ya menarik karena masih ada margin of safety 22%-an. Sampai target di 3.400-an guys ya. Sampai target resisten 4-nya di 3.400 ya, kalau misalkan memang bisa naik tinggi lagi ya, setinggi dengan saham Adaro. Seperti itu. Terserah ya teman-teman mau melirik saham UNTR, mau lirik saham ITMG, KKGI ya guys ya. BSSR, ABMM, silahkan ya, sesuaikan dengan style investasi masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih yang masih ada peluang cukup bagus ya adalah PTBA. Ya semoga saja nanti kuartal 3 dan kuartal 4-nya bagus ya untuk PTBA. Sedangkan Adro kita masih menunggu rilis kuartal 2-nya juga belum keluar ya guys ya, seperti itu. Jadi minimal teman-teman di akhir tahun ini punya satu saham batubara ya minimal. Itu guys ya sebenarnya yang kita lihat ya potensinya. Yang pertama adalah terhadap saham batubara. Semoga ini menjadi siklus kenaikannya ya di akhir tahun 2024 karena harga acuannya juga naik dan memang di akhir tahun itu winter seperti itu. Selanjutnya adalah coba kita refresh yang ini guys. Nah, sudah keluar ya sebenarnya migas ya. Minyak, gas, dan juga batu bara ya, saham-saham komoditas ya, silahkan teman-teman koleksi beberapa gitu ya. Sebenarnya antisipasi saja biar nanti kalau IHSG-nya turun, saham-saham lain turun, teman-teman masih ada saham yang hijau ya, seperti itu. Selanjutnya adalah migas ya guys ya, untuk minyak ya oil ada Elsa yang dividen yield-nya sekitar 9,7 sampai 12% di harga saat ini meskipun turun lagi. Kemarin sempat naik guys ya, kemarin sempat naik ke 520-an, hari ini turun lagi ya guys ya, tapi itu wajar. Untuk Elsa hari ini di sekitar 490-an dengan potensi dividen yield 9,7 sampai 12%. Valuasi masih murah, rutin bagi dividen, ya kuartal 2-nya juga bagus gitu guys ya, cukup bagus. Begitupun juga dengan Medco. Medco juga kuartal 2-nya bagus. Tapi kita melihat memang ada pro and cons-nya ya, di mana pro-nya harganya belum naik, tapi ya cons-nya di sini yield-nya kecil ya, hanya 2,3 sampai 2,5% saja. Untuk Medco lebih cocok untuk capital gain approach. Sedangkan untuk Elsa ini cocok untuk yang buy and hold untuk dividen investing ya guys ya. Lebih cocok untuk dividen investing. Tapi untuk Elsa pun memang kita lihat harga sahamnya sudah terlampau naik ya dari area konsolidasinya di sekitar moving average ya. Terakhir area higher low itu di 390-an guys, 393. Ya, jika kita lihat ya dari area higher low-nya sampai area high kemarin 38,25%-an guys untuk saham Elsa sudah naik 38%. Ya tapi jika memang turun lagi berarti kan ada kesempatan yang cukup bagus untuk saham Elsa ini ya guys ya. Sedangkan untuk Medco ya kita melihat sih ada peluang untuk naik lagi ya. Coba kita cek Adro. Kalau Adro itu memang dia masih net buy asing ya, di 2 minggu terakhir asingnya masih masuk di Adro. Sedangkan PTBA kemarin pun saya melihat memang ada inflow yang cukup bagus ya di 2 hari terakhir. Jadi PTBA juga sebenarnya oke. Kembali lagi disclaimer on. Kita lanjut ke Elsa. Elsa, jika harga oilnya nanti naik ya semoga kembali diakumulasi. Ini kan beberapa hari sebelumnya ada distribusi guys ya, tapi 2 hari terakhir kita lihat ada akumulasi dari investor asingnya. Sedangkan Medco ya cenderung distribusi sebenarnya. Nah, Medco ini cenderung distribusi ya, asingnya ada outflow. Tapi semoga saja dengan naiknya harga crude oil WTI,
Medco-nya nanti bisa naik lagi. Itu guys ya, pandangan dari saya pribadi untuk di bulan Agustus September ini ada peluang batu bara dan komoditas oil itu bisa naik lagi dikarenakan adanya eskalasi perang di Iran ya dengan Israel yang kemungkinan juga Amerika Serikat akan turut membantu Israel guys ya. Ini bisa menjadi peperangan yang cukup besar dan bisa berdampak ya terutama untuk harga